Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo everyone. Bertemu lagi bersama saya Talita Salsabila. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bab 7 mengenai Internet Gateway. Nah, pada bab 7 ini ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas. Nah, di sini yang pertama kita akan pengenalan mengenai Internet Gateway. Kemudian ada tahapan konfigurasi. Yang ketiga ada konfigurasi WAN dengan metode DHCP client. Kemudian yang keempat ada konfigurasi WAN dengan metode manual. Kemudian yang kelima ada konfigurasi LAN, lalu konfigurasi NAT, dan yang terakhir ada NAT3. Kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengenalan Internet Gateway. Untuk membantu pada pembahasan yang pertama ini, saya sudah menyiapkan sebuah topologi yang akan kita gunakan ke depannya atau untuk pembahasan yang selanjutnya. Yang mana di sini terdapat 5 PC dengan satu perangkat switch dari vendor Cisco. Nah, di sini juga terdapat satu perangkat mikrotik yang sudah terhubung ke internet. Dan tujuannya yaitu agar router kita dapat terhubung ke internet, yang mana nantinya akan kita sharing atau bagi ke klien. Sehingga kumpulan PC ini dia dapat dan juga bisa menggunakan internet. Nah, inilah yang kita sebut dengan konsep Internet Gateway. Jadi mudahnya Internet Gateway adalah perangkat yang menghubungkan jaringan lokal dengan internet, di mana memungkinkan untuk akses dan komunikasi antara jaringan lokal dan juga internet. Nah, kemudian kita bisa langsung saja untuk mengimplementasikan ke environment di Pinet Lab kita. Nah, perhatikan di sini saya sudah memiliki sebuah perangkat mikrotik yang sudah terhubung ke internet. Selanjutnya, teman-teman bisa tambahkan switch dengan cara klik kanan lalu pilih node, dan kemudian kalian bisa pilih yang Cisco IOL. Kenapa Cisco IOL sih? Nah, karena di sini tuh saya menggunakan vendor Cisco, teman-teman. Tetapi jika kalian ingin menggunakan vendor yang lain itu juga bisa. Nah, pasti teman-teman bertanya, kenapa sih punya saya itu nggak ada Cisco IOL-nya? Nah, itu teman-teman harus mengunduh terlebih dahulu image dari perangkat switch-nya. Nah, caranya kalian bisa kunjungi pada sebuah website LabHub, atau kalian dapat mengeklik link yang saya berikan di deskripsi. Nah, ini saya cancel terlebih dahulu agar teman-teman paham. Nah, setelah file image-nya sudah terbuka atau sudah terdownload, itu teman-teman bisa pergi ke aplikasi WinSCP. Kemudian pada file protokol ini teman-teman ganti yang SCP. Kemudian untuk hostname itu teman-teman masukkan IP yang terdapat pada Pinet Lab-nya, teman-teman. Nah, yang ini teman-teman bisa masukkan saja di sini. Kemudian untuk port number itu 22 dan user nama itu root, teman-teman. Kemudian untuk passwordnya ini password sama seperti pada virtual machine, teman-teman. Kemudian jika sudah, teman-teman bisa langsung login. Kita tunggu. Nah, kemudian untuk cara uploadnya di sini kan saya filenya sudah ada ya, teman-teman, image yang akan saya upload. Nah, teman-teman bisa klik pada bagian ini. Kemudian OPT, lalu Unit Lab, kemudian Addons, IOL, PIN. Nah, teman-teman bisa upload di sini, teman-teman. Nah, caranya teman-teman pilih pada image-nya, lalu klik kanan. Nanti kalian tinggal pilih upload. Nanti di sini akan muncul ya, teman-teman. Nah, jika sudah berhasil diupload, teman-teman itu bisa pergi ke Pinet Lab-nya seperti ini. Lalu teman-teman bisa close lab. Nah, nanti teman-teman itu harus melakukan fix permission terlebih dahulu. Teman-teman bisa pergi ke sistem, lalu sistem setting. Nah, nanti kalian bisa klik pada fix permission ini. Jika fix permissionnya sudah berhasil, itu artinya sistem sudah menerima pembaruan dari WinSCP kalian. Nah, nanti kalian tinggal klik OK. Nah, jika sudah, kalian bisa kembali pada topologi yang tadi ya, teman-teman. Nah, di sini saya kembali terlebih dahulu. Nah, jika sudah, pasti nanti punya teman-teman sudah muncul, teman-teman, Cisco IOL-nya. Nah, di sini saya akan membuat switch terlebih dahulu, teman-teman. Nah, di sini saya akan mengganti namanya menjadi SW Cisco.
Nah, kemudian pada bagian ikon ini saya akan coba ubah menjadi switch. Nah, caranya teman-teman bisa ketik saja di sini switch. Nah, saya akan menggunakan yang switch PNG ini, teman-teman. Lalu saya select. Kemudian untuk Ethernet di sini saya pilih 2. Kenapa 2 sih? Karena untuk masing-masing Ethernet itu dia hanya memiliki 4 port. Jadi di sini kan saya menggunakan 2 port. Jadi kita akan memiliki 8 port yang tersedia dan bisa digunakan. Kemudian di sini kalian bisa save. Nah, selanjutnya di sini kita bisa menambahkan PC client dengan cara klik kanan, lalu pilih Node, lalu pilih virtual PC yang sudah tersedia di Pinet Lab. Nah, di sini saya akan menambahkan 5 PC sekaligus, teman-teman. Kemudian kita bisa scroll, lalu kita klik yang save. Nah, bisa dilihat di sini kita sudah memiliki 5 PC client. Nah, perhatikan di sini untuk namanya dia kan nggak beraturan ya, teman-teman. Nah, kita itu dapat merubahnya dengan cara yang manual, teman-teman, yaitu satu per satu. Nah, caranya kalian bisa klik pada bagian PC-nya, kemudian kita edit seperti ini, lalu kita ganti. Nah, jika sudah di sini kita bisa hubungkan ke Ethernet-nya, teman-teman. Nah, di sini saya akan rapikan terlebih dahulu. Nah, jika sudah teman-teman bisa hubungkan, ini saya dari perangkat Mikrotik-nya ke switch terlebih dahulu, lalu saya save. Kemudian dari switch ke VC1. Kita lakukan sampai ke 5 PC sudah terhubung ya, teman-teman. Nah, nantinya kalian bisa rapikan sendiri. Nah, untuk topologinya itu seperti ini, teman-teman. Ini sudah selesai. Nah, untuk topologi ini merupakan topologi yang akan kita gunakan untuk pembahasan yang ada pada bab Internet Gateway. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai tahapan konfigurasi. Nah, setelah memahami dan belajar sedikit mengenai Internet Gateway, nah selanjutnya kita juga akan memahami mengenai tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses konfigurasi. Nah, salah satunya di sini ada tahapan NAT, teman-teman. Nah, NAT sendiri merupakan Network Address Translation yang berfungsi untuk mentranslatkan IP privat menjadi IP public. Jadi, untuk membangun sebuah jaringan lokal, semua PC yang sudah tersedia itu dia memiliki IP privat. Sedangkan syarat utama untuk dapat mengakses internet itu menggunakan IP public. Maka ketika PC-PC tersebut ingin mengakses internet, ia akan melalui router yang bertugas untuk menerjemahkan atau mentranslatkan IP-nya menjadi satu IP public, sehingga PC-PC tersebut dapat mengakses internet. Nah, pada tahapan NAT sendiri, kita akan melakukan konfigurasi pemilihan chain, serta out interface dan juga pemilihan action. Nah, kemudian di sini yang kedua ada WAN. Nah, WAN sendiri ini merupakan singkatan dari Wide Area Network, yang merupakan koneksi antar router Mikrotik dengan ISP penyedia internet. Pada WAN kita akan melakukan konfigurasi DHCP client, karena yang bertindak sebagai DHCP server adalah ISP. Jadi kita akan melakukan DHCP client jika ISP tersebut menyediakan DHCP server, sehingga nantinya Mikrotik kita akan mendapatkan IP secara otomatis. Kemudian kita juga dapat melakukan konfigurasi secara manual jika apabila ISP tersebut tidak menyediakan DHCP server. Jadi agar Mikrotik kita memiliki IP, maka kita perlu memberikannya secara manual. Selanjutnya yang ketiga di sini kita bisa konfigurasi dengan menggunakan LAN. Nah, LAN sendiri ini merupakan singkatan dari Local Area Network. Pada konfigurasi LAN kita hanya akan fokus pada cakupan komputer satu dengan komputer yang lainnya. Pada tahapan konfigurasi LAN yang akan kita konfigurasi yaitu ada IP address dan juga DHCP server. Jadi ketika Mikrotik kita berhasil connect dengan ISP, maka ia itu akan bertindak sebagai klien karena ia mendapatkan internet dari ISP. Namun pada Mikrotik dengan cakupan LAN, maka dia akan bertindak sebagai server, yaitu yang berfungsi untuk memberikan atau sharing internet kepada PC klien. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai konfigurasi WAN dengan menggunakan metode DHCP client.
Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, pada WAN kita itu akan melakukan konfigurasi dengan dua metode, yaitu dengan DHCP client dan juga manual. Untuk yang pertama, kita akan fokus untuk mengkonfigurasi dengan menggunakan metode yang DHCP client, yang dapat kita lakukan secara CLI dan juga Winbox. Nah, kalian bisa untuk start terlebih dahulu perangkat mikrotiknya, atau teman-teman bisa nyalakan perangkat mikrotiknya. Nah, di sini saya sudah menyalakan perangkat mikrotiknya. Nah, di sini nantinya saya akan konfigurasi dengan menggunakan user yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu Talita, di mana dia memiliki akses atau memiliki grup yang full. Nah, di sini saya akan coba masuk ke terminalnya dan saya akan login dengan menggunakan user yang sudah saya buat, yaitu Talita. Lalu saya masukkan passwordnya, lalu saya enter. Nah, secara defaultnya teman-teman, kita itu sudah mendapatkan IP DHCP client. Nah, di sini kita bisa cek dengan perintah IP DHCP strip client print. Lalu kita enter. Perhatikan di sini pada bagian address ini merupakan IP DHCP klien punya kita. Nah, lalu bagaimana jika mikrotik kita itu belum terkonfigurasi dengan DHCP klien dan juga ISP tersebut tidak menyediakan DHCP server? Nah, maka di sini kita bisa melakukan penghapusan IP DHCP klien terlebih dahulu. Nah, caranya kita harus masuk ke menu IP DHCP klien, strip client. Kita enter. Nah, perhatikan di sini karena IP DHCP kita berada di nomor 0, maka di sini kita langsung bisa masukkan perintahnya, yaitu remove number sama dengan 0 seperti ini, lalu bisa kita enter. Lalu bisa kita coba cek dengan perintah print. Perhatikan di sini untuk IP DHCP kliennya sudah terhapus ya teman-teman. Selanjutnya di sini kita bisa kembali ke menu awal dengan perintah slash. Kemudian di sini kita bisa mengecek interface mikrotik kita dengan perintah interface print. Seperti ini. Perhatikan di sini bahwa kita memiliki 4 interface yang dapat digunakan. Nah, di sini kita akan fokus pada konfigurasi DHCP client header 1. Oke, kita coba konfigurasikan dengan perintah IP DHCP strip client add interface sama dengan header 1. Lalu bisa kita tambahkan disable sama dengan 0. Setelah sudah, kita bisa enter. Nah, kita akan coba cek dengan perintah IP address print. Lalu kita enter. Nah, perhatikan di sini untuk header 1 dia sudah mendapatkan IP DHCP client. Nah, perlu diketahui teman-teman, ketika kita mengkonfigurasi DHCP client, maka secara otomatis kita juga mendapatkan parameter gateway, DNS, dan juga IP DHCP. Nah, di sini kita bisa cek dengan perintah IP DHCP strip client print detail. Seperti ini, lalu kita bisa enter. Perhatikan di sini saya sudah mendapatkan ketiganya seperti yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu di sini ada parameter gateway, kemudian ada primary DNS dan juga IP address itu sendiri. Kemudian kita akan coba untuk konfigurasi dengan melalui Winbox ya teman-teman. Nah, di sini saya akan masuk menggunakan MAC address, lalu saya akan loginnya dengan menggunakan Talita. Lalu saya coba connect. Nah, perhatikan di sini saya sudah berhasil connect. Kemudian kita bisa pilih pada menu IP, lalu kita bisa klik lagi pada menu DHCP client. Nah, perhatikan di sini sudah terdapat IP DHCP yang sudah kita dapatkan dari konfigurasi secara CLI atau secara terminal sebelumnya. Nah, di sini kita coba hapus IP-nya terlebih dahulu. Lalu kita akan coba buat lagi dengan klik yang tanda panah ini. Lalu untuk interface di sini saya ingin konfigurasi dengan menggunakan header 1 seperti sebelumnya. Nah, di sini kan udah header 1 ya teman-teman. Kemudian untuk DNS dan juga NTP jangan lupa untuk di checklist. Lalu setelah sudah, kita bisa apply dan kita bisa lihat pada bagian status. Nah, perhatikan di sini kita sudah mendapatkan parameter gateway, kemudian IP-nya dan juga ada primary DNS
DNS-nya. Nah, di sini juga teman-teman perlu perhatikan pada IP gateway dan juga DNS-nya. Tepatnya pada titik terakhir ini teman-teman, yang dua ini karena nantinya akan kita butuhkan. Kita lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu mengenai konfigurasi WAN dengan metode manual. Nah, ketika tadi kita sudah belajar untuk mengkonfigurasi dengan menggunakan DHCP client, maka sekarang kita akan coba untuk mengkonfigurasi dengan menggunakan metode yang manual teman-teman. Tetapi dengan syarat bahwa ISP tersebut tidak menyediakan DHCP server, yang sehingga Mikrotik itu dapat melakukan konfigurasi secara manual. Seperti sebelumnya, kita dapat melakukan konfigurasi dengan dua cara teman-teman, yaitu CLI atau terminal dan juga dengan GUI atau dengan aplikasi Winbox. Nah, langsung saja di sini kita akan coba untuk yang CLI atau yang terminal terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, karena sebelumnya kita sudah konfigurasi IP DHCP client pada header 1, maka di sini kita akan hapus IP tersebut dengan perintah IP DHCP client. Teman-teman harus masuk terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah masuk. Kemudian kita langsung saja untuk masukkan perintah, yaitu remove number 0 sama dengan 0, karena di sini untuk header 1 itu terdapat di number 0 ya teman-teman. Lalu saya enter, lalu kita bisa print. Nah, perhatikan di sini IP-nya sudah tidak ada ya teman-teman, atau sudah terhapus. Kemudian di sini kita akan coba cek untuk gateway-nya dan juga DNS-nya. Nah, untuk gateway itu kita bisa menggunakan perintah IP root print. Sedangkan untuk DNS sendiri kita bisa menggunakan perintah IP DNS print. Perhatikan di sini bahwa keduanya sudah terhapus ya teman-teman. Jadi di sini yang akan kita konfigurasi adalah IP DHCP client, gateway dan juga DNS-nya. Kita akan melakukannya secara manual, yaitu satu persatu. Oke, langsung saja kita konfigurasi untuk IP-nya dengan metode CLI ataupun terminal. Nah, di sini teman-teman bisa mengetikkan perintahnya, yaitu IP address address sama dengan 192. Kita masukkan IP manualnya teman-teman, 68.10.32/24. Kemudian saya akan menaruhnya di header 1. Pastikan kalian bertanya-tanya, kenapa sih header 1 mulu? Nah, tadi kan header 1 sudah kita hapus ya IP-nya. Nah, sekarang saya akan tambahkan IP lagi. Lalu kita bisa enter. Nah, kemudian kita bisa cek dengan perintah IP address print. Bisa kita enter. Nah, perhatikan di sini IP-nya sudah ada ya teman-teman yang tadi kita masukkan. Kemudian di sini kita akan coba pastikan bahwa IP-nya sudah bisa ping ke ISP-nya teman-teman. Nah, jika kalian ingat saat kita mengecek pada detail mengenai DHCP client, nah di sana terdapat IP dari DNS dan juga gateway-nya yang berakhiran .2 ya teman-teman. Nah, di sini untuk ping ke ISP-nya kalian bisa ketikkan perintah, yaitu ping, lalu kita masukin IP-nya 192.168.10.2. Ini adalah IP gateway atau DNS di titik terakhir teman-teman, yaitu punya saya 2. Lalu kita enter. Nah, perhatikan di sini saya sudah berhasil untuk ping ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi untuk default gateway-nya teman-teman. Nah, kalian bisa ketikkan, yaitu di sini IP root. Nah, di sini kalian bisa ketikkan perintahnya, yaitu IP root add gateway sama dengan IP-nya kita masukkan ya teman-teman, yaitu IP yang ini. Kemudian kita enter. Nah, kita bisa cek dengan perintah IP root print. Seperti ini, lalu saya enter. Nah, perhatikan di sini untuk gateway-nya sudah ada ya teman-teman. Nah, perhatikan juga di sini ada huruf A dan juga huruf S ya teman-teman. Jadi untuk A ini dia menandakan aktif, kemudian untuk S ini dia static teman-teman. Kemudian di sini kita akan coba untuk ping 88.
Nah, perhatikan di sini saya sudah berhasil ya teman-teman untuk ping 888. Dan langkah selanjutnya di sini kita bisa mengkonfigurasi untuk DNS-nya. Nah, caranya itu teman-teman bisa masukkan perintah IP DNS set server sama dengan seperti ini, lalu kita masukkan 888 seperti ini. Jadi untuk konfigurasi DNS itu teman-teman bisa masukkan atau bisa menggunakan perintah yaitu IP DNS set server sama dengan 8.8.8.8. Kemudian kita enter dan kita bisa cek dengan perintah IP DNS print. Lalu kita enter. Nah, perhatikan di sini untuk IP DNS-nya atau untuk DNS-nya sudah ada ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba untuk ping google.com. Seperti ini, lalu saya enter. Nah, perhatikan di sini saya sudah berhasil untuk ping google.com. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba untuk mengkonfigurasi DHCP dengan menggunakan aplikasi Winbox. Nah, di sini kita buka terlebih dahulu aplikasi Winbox-nya dan kemudian saya akan coba connect. Nah, yang pertama di sini kita akan coba konfigurasikan IP-nya terlebih dahulu. Nah, kalian bisa pergi ke menu IP, kemudian kita pilih pada bagian address. Nah, bisa dilihat ini adalah IP kita tadi ya teman-teman. Kita akan coba lihat. Nah, ini adalah IP kita tadi. Nah, kita bisa hapus terlebih dahulu pada header 1, teman-teman. Kita hapus. Lalu bisa kita tambahkan lagi dengan klik tanda add atau tanda plus ini, teman-teman. Lalu di sini kita bisa masukkan IP-nya yaitu 192.168.10.32/24. Kemudian jika sudah, kita bisa klik apply dan OK. Nah, bisa dilihat di sini IP-nya sudah ada ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita akan konfigurasi untuk default gateway-nya ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa pergi ke menu IP, lalu kita bisa pilih yang root yang ini. Nah, perhatikan di sini ada AS ya teman-teman. Nah, AS ini merupakan konfigurasi tadi kita pada saat di CLI atau pada saat terminal. Nah, di sini yang AS kita bisa hapus terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu kita akan coba tambahkan lagi dengan klik tanda plus ini. Kemudian untuk addressnya di sini saya biarkan 0. Kemudian kita masukkan gateway-nya. Nah, gateway-nya ini sama ya teman-teman seperti pada yang CLI tadi yaitu 192.168.10.2. Lalu jika sudah di sini kita bisa klik apply lalu OK. Nah, perhatikan di sini sudah ada ya teman-teman. Nah, kemudian untuk konfigurasi DNS-nya teman-teman bisa pergi ke menu IP lalu kita klik yang DNS. Nah, perhatikan di sini untuk DNS-nya sudah terisi ya teman-teman yaitu 8.8.8.8. Dan untuk yang lainnya di sini kita biarkan by default saja ya teman-teman. Lalu kita bisa klik apply dan OK. Nah, kemudian kita akan coba cek di terminal. Kita akan coba untuk ping 88. Apakah berhasil? Nah, perhatikan di sini kita sudah berhasil untuk ping 88. Yang artinya di sini kita sudah berhasil untuk mengkonfigurasi WAN dengan menggunakan metode atau cara yang manual ya teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan yang kelima yaitu mengenai konfigurasi LAN atau local area network. Nah, jadi di sini teman-teman kita akan melakukan konfigurasi IP address yang mengarah ke klien. Nah, kita nanti akan menggunakan header 2 teman-teman. Nah, ini yang dinamakan klien dan nanti kita akan menggunakan header 2 yang mengarah ke klien. Nah, tujuan dari DHCP server sendiri adalah agar PC-PC yang terhubung ke mikrotiknya itu dia mendapatkan atau memiliki IP secara otomatis. Nah, kalau dari ISP ke mikrotiknya, mikrotik ini bertindak sebagai DHCP klien, sedangkan ISP ini adalah DHCP servernya. Sedangkan kalau dari mikrotik ke semua PC ini, mikrotik ini disebut DHCP server teman-teman. Dan para PC ini disebut DHCP klien. Nah, perhatikan juga teman-teman di sini yang mengarah ke klien dia kan menggunakan header 2 ya teman-teman. Nah, header 2 ini yang akan kita gunakan nantinya. Oke, di sini kita bisa langsung saja untuk prakteknya di Winbox teman-teman. Nah, di sini saya akan coba masuk terlebih dahulu.
Nah, di sini kita bisa konfigurasikan IP address-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, caranya kalian bisa pergi ke menu IP. Lalu di sini kita bisa lagi pilih pada menu address yang ini. Nah, perhatikan di sini saya sudah memilih IP dengan header 2 ya teman-teman. Nah, jika punya kalian atau punya teman-teman itu belum ada IP-nya yang menggunakan header 2, itu teman-teman bisa menggunakan atau bisa membuat IP-nya. Nah, caranya kalian klik tanda ini, kemudian kalian bisa gunakan header 2 ya teman-teman. Nah, jika kalian bertanya kenapa sih harus header 2, saya kan header 1 udah ada IP-nya. Nah, karena tadi pada saat di Pinet Lab itu yang mengarah ke klien adalah header 2 ya teman-teman. Nah, jika sudah di sini kita bisa konfigurasi untuk DHCP servernya. Nah, kita bisa pergi ke menu IP, lalu kita bisa pergi ke menu DHCP server. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa pergi ke menu DHCP setup yang ini. Nah, kemudian pada bagian interface di sini kita ubah menjadi header 2 ya teman-teman, karena header 2 ini yang mengarah ke klien. Jika sudah, bisa kita next. Nah, selanjutnya di sini kita pastikan apa IP-nya itu benar yang ada di network 2. Nah, ini IP-nya sudah benar ya teman-teman. Nah, lalu saya next. Lalu pada bagian IP address gateway ini juga dipastikan ya teman-teman bahwa ini sudah sesuai dengan IP-nya. Nah, jika sudah sesuai teman-teman bisa next saja. Nah, kemudian ini adalah rank IP yang akan kita dapatkan teman-teman, dan ini yang akan bisa digunakan. Nah, lalu saya bisa next di sini, dan di sini untuk DNS-nya saya isikan 8.8.8.8 ya teman-teman, karena di sini saya akan menggunakan DNS Google-nya. Lalu saya next. Nah, lalu pada bagian last time di sini saya biarkan saja sesuai defaultnya. Kemudian kita bisa klik next. Nah, ini kita klik OK yang artinya konfigurasi kita sudah berhasil. Nah, kemudian di sini kita akan melakukan uji coba pada kliennya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa buka pada Pinet Lab-nya. Nah, di sini kalian bisa melakukan uji coba pada kliennya. Kalian bisa nyalakan semua ini, switch dan juga PC-nya. Nah, jika semuanya sudah running, kita bisa buka terminalnya dari kelima PC ini, teman-teman. Nah, jika semua PC pada terminal sudah terbuka, maka di sini saya akan konfigurasi terlebih dahulu pada VPC 1 ya, teman-teman. Nah, pada terminal VPC 1 di sini kita bisa ketikkan show IP. Lalu kita bisa enter. Perhatikan di sini teman-teman bahwa IP-nya masih kosong, yang mana artinya dari PC 1 sampai PC 5 mereka itu belum memiliki IP. Nah, caranya agar mendapatkan IP secara DHCP di sini kalian bisa ketikkan yaitu IP DHCP. Seperti ini, lalu teman-teman bisa enter. Nah, di sini tuh akan sedikit lama ya teman-teman. Nah, perhatikan di sini dia mengeluarkan notif atau mengeluarkan output DORA. Nah, setelah itu dia akan mengeluarkan output lagi yaitu IP pada VPC 1. Nah, artinya di sini PC 1 sudah memiliki IP ya, teman-teman. Nah, saya akan coba cek lagi dengan perintah show IP. Nah, perhatikan di sini untuk PC 1 sudah mendapatkan IP ya, teman-teman. Sekarang kita akan coba lakukan ke semua PC ya, teman-teman. Nah, caranya itu sama persis. Nah, jika teman-teman sudah selesai, maka dari PC 1 sampai PC 5 kita sudah mendapatkan IP DHCP semuanya. Nah, tetapi teman-teman di sini kalau misalkan kita ping google.com itu dia nggak akan bisa teman-teman, karena di sini kita itu belum melakukan konfigurasi NAT. Nah, tapi teman-teman nggak usah khawatir, nantinya kita akan melakukan konfigurasi NAT agar PC-PC tersebut bisa melakukan ping google.com ataupun ping 888. Oke, kita lanjut ke pembahasan ke-6 yaitu mengenai konfigurasi NAT. Nah, jadi tujuan dari konfigurasi NAT sendiri adalah tadi kan kita sudah melakukan konfigurasi LAN di mana PC-PC itu nggak bisa ping Google karena belum konfigurasi NAT. Nah, jadi pada konfigurasi NAT tujuannya adalah agar PC-PC tersebut dapat melakukan ping Google. Nah, untuk cara konfigurasi NAT itu kalian bisa buka pada aplikasi Winbox-nya, kemudian kalian bisa pergi ke menu IP, kemudian Firewall, dan kalian pergi ke
ke menu NAT. Nah, jika sudah, kalian bisa klik tanda add atau tanda plus yang ini. Lalu pada bagian chain itu kalian bisa pilih yang src NAT seperti ini. Lalu kemudian pada bagian out interface itu kalian bisa pilih yang Ether 1. Kemudian di sini kita pindah ke menu yang action, teman-teman. Nah, di sini kita pada menu action kita bisa pilih menu yang Masquerade yang ini. Jadi pada menu action kita bisa pilih yang Masquerade. Nah, jika sudah, kalian bisa klik apply lalu OK. Kemudian di sini kita akan melakukan pengujian pada PC. Nah, teman-teman bisa buka pada Firefox-nya ataupun pada Pinet Lab-nya. Nah, di sini saya akan melakukan pengujian pada PC 1. Nah, di sini kita bisa ketikkan ping 888 seperti ini. Lalu bisa kita enter, teman-teman. Nah, perhatikan di sini dia sudah berhasil ya, teman-teman. Kemudian kita akan coba untuk ping google.com. Seperti ini, lalu saya enter. Nah, perhatikan lagi di sini sudah berhasil ya, teman-teman, untuk ping google.com. Nah, kalian kalau mau coba di PC yang lain atau di PC 2, 3, 4, 5 dan lain-lain itu juga bisa ya, teman-teman. Dan nantinya pasti juga berhasil. Karena tadi kita sudah konfigurasi NAT, jadi itu pasti akan berhasil. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai NAT tricks. Jadi pada NAT trick kali ini kita akan belajar mengenai suatu trik di mana kita dapat melakukan setting yang mana hanya PC 1 atau PC beberapa saja yang kita tentukan yang dapat mengakses internet. Nah, langsung saja di sini kita bisa praktekkan. Kalian bisa buka pada aplikasi Winbox-nya, kemudian kalian bisa pergi ke menu IP, kemudian menu Firewall dan NAT yang ini. Lalu kalian bisa klik yang ini yang tadi sudah kita konfigurasi. Lalu pada bagian src address di sini kita akan coba isikan IP address pada PC 1. Nah, kita coba lihat terlebih dahulu berapa sih IP pada PC 1. Nah, perhatikan di sini pada PC 1 itu dia mendapatkan IP 192.168.99.254. Nah, di sini bisa kita isikan. Nah, jadi artinya di sini teman-teman bahwa PC 1 yang hanya bisa internetan, PC yang lain itu nggak bisa internetan ya, teman-teman. Nah, jika sudah, kita di sini bisa klik apply dan OK. Nah, di sini kita bisa melakukan pengujian untuk akses internet. Nah, di sini saya akan menggunakan VPC 2, di mana VPC 2 ini dia memiliki IP yang berbeda dari yang IP kita konfigurasikan di NAT yang ini. Jadi artinya nanti dia atau PVC 2 ini nggak bisa internetan ya, teman-teman, atau nggak bisa mengakses internet. Nah, di sini kita akan coba ping Google, lalu kita enter. Nah, maka di sini tidak bisa, teman-teman. Dia akan memunculkan output gagal seperti ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini juga dia mengeluarkan output lagi, yaitu goodbye. Nah, lalu di sini kita bisa pergi ke Winbox-nya lagi. Lalu teman-teman bisa buka pada menu IP, Firewall dan juga NAT. Lalu kita buka yang ini. Nah, perhatikan di sini ketika teman-teman checklist yang ini. Nah, artinya itu selain IP ini dia bisa mengakses internet, teman-teman. Jadi selain IP dari PC 1 itu dia bisa mengakses internet, teman-teman. Jadi kebalikannya, kalau PC 1 nggak bisa mengakses internet kalau kita klik checklist yang ini, tetapi kalau kita nggak klik checklist maka hanya IP pada PC 1 saja yang bisa internetan. Di sini saya apply dan OK. Kita akan melakukan pengujian lagi, teman-teman. Di sini saya akan coba ping Google pada VPC 1. Seperti ini, lalu saya enter. Nah, perhatikan di sini dia juga sudah mengeluarkan output gagal ya, teman-teman. Nah, di sini juga ada tulisan goodbye, yang artinya dia itu tidak bisa mengakses internet, atau PC 1 ini dia tidak bisa mengakses internet atau tidak mendapatkan internet. Sedangkan ketika kita coba di PC lain itu pasti dia akan berhasil, teman-teman. Nah, di sini saya akan coba untuk mengakses internet pada PC 3.
Nah, perhatikan di sini berhasil ya teman-teman kita untuk ping Google pada PC 3. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pembahasan bab Internet Gateway. Terima kasih teman-teman, semoga video ini membantu kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.